Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Alvito Ardiansyah Rinata. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video wawancara yang berjudul tentang ekonomi yang membuat pribadi menjadi rendah diri. Jadi di sini orang yang akan saya wawancarai adalah rekan saya. Boleh dikenali namanya? Oke baik, halo semuanya, perkenalkan nama saya Raffi Febrian dan saya berasal dari kelas 12D. Baik, Kak Raffi, apakah sudah siap untuk diwawancarai dan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari saya? Ya siap. Langsung ke pertanyaan pertama ya. Ya. Yang pertama, menurut Anda bagaimana kondisi ekonomi memengaruhi cara seseorang memandang dirinya sendiri? Oke baik. Mungkin kalau dari sudut pandang sendiri ya, ketika seseorang memiliki ekonomi yang tinggi, itu secara otomatis dia bakal dapat memenuhi kebutuhan finansialnya secara bebas atau tidak perlu merasa minder dengan yang lain kan, seperti tidak perlu takut akan finansialnya habis ataupun lain sebagainya. Nah, orang yang dengan ekonomi yang tinggi ini, maka dia akan merasa dirinya percaya diri. Kenapa bisa percaya diri? Karena ketika dia memiliki ekonomi yang tinggi, itu berarti kebutuhan finansial dia tinggi. Yang berarti segala sumber kebutuhannya itu akan tercukupi. Berbeda dengan orang yang berekonomi rendah. Karena dia memiliki finansial rendah, dia berarti bakal manage uangnya dengan baik dong. Agar apa? Agar tidak boros. Jadi kalau dia pengen mengeluarkan sesuatu, dia kayak kurang pede gitu buat ngeluarin modalnya. Karena dia harus mikirin hal-hal yang lain juga. Berbeda dengan orang yang memiliki ekonomi tinggi ataupun ekonomi rendah. Seperti itu. Baik, terima kasih ya Kak atas jawabannya. Lanjut ke nomor 2 ya. Iya. Apakah Anda pernah merasa diperlakukan berbeda karena kondisi ekonomi? Bisa ceritakan contohnya? Oke baik, tentunya kalau ngerasain itu pasti pernah ya. Terutama waktu itu saya pergi ke mall yang ada di Bekasi, di mana saya masuk ke salah satu toko brand yang terbesar di dunia ataupun di Indonesia. Dan di mana ketika saya masuk ke brand itu, karena kebetulan saya waktu itu outfitnya cuma pakai cuma pakai baju bebas, terus pakai sendal doang. Tapi saya diperlakukan berbeda dengan pelayan, berbeda dengan orang-orang yang memakai outfit rapi ataupun mukanya Cina ataupun dia yang memakai perpakaian rapi. Dia tuh diperlakukan yang berbeda, ibarat kayak diperlakukan dengan VVIP dan orang biasa seperti itu. Jadi gimana ya? Meskipun dari segi penampilan saya sudah rapi-rapi aja, yang penting sopan, tapi orang pasti nganggapnya kalau kita berpakaian dengan harga yang rendah, pasti kita dikiranya orang miskin seperti itu. Makanya pasti ada ketimpangan antara orang yang berpakaian dengan finansial tinggi dan finansial yang rendah, seperti itu. Baik Kak, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Bagaimana perasaan Anda ketika berada di lingkungan sosial yang lebih mampu secara ekonomi? Oke baik, tentunya kalau kita berada di lingkungan sosial yang lebih mampu ya, berarti kita berada di sekitar orang-orang kaya, sedangkan kita di ekonomi yang menengah atau yang rendah gitu ya. Ya itu sebenarnya pemikiran kita sendiri aja ya, karena kita harus beradaptasi juga dengan lingkungan sekitar. Bagaimana cara kita beradaptasinya? Beradaptasinya adalah dengan cara, misalkan apa yang orang kaya itu lakukan, orang dengan ekonomi tinggi itu lakukan, kita jangan terlalu ngikutin. Kita cukup ikutin kata diri sendiri aja. Asalkan itu tidak dapat membuat finansial kita menjadi rendah ataupun pengeluaran kita jadi terlalu boros karena kita mengikuti gaya hidup mereka. Jadi intinya adalah kembali kepada diri kita sendiri untuk mengelola finansial kita, seperti itu. Ya, baik Kak. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Apakah ada pengalaman positif yang membuat Anda lebih kuat menghadapi rasa rendah diri akibat kondisi sosial ekonomi? Oke baik. Sebenarnya kalau pengalaman untuk menghadapi rasa rendah diri ya, kebetulan saya sebenarnya orang yang secara finansial itu cukup rendah. Dan tentunya karena untuk mencukupi kebutuhan saya nggak cuma belajar di sekolah. Jadi setelah saya belajar itu saya kebetulan kerja di salah satu toko yang ada di warung. Dan saya juga pernah bekerja sebagai Gojek atau ojek online untuk antar driver. Nah, jadi bagaimana sih cara kita buat tingkatin kepercayaan diri kita di kondisi kita yang kayak gini? Tentunya dengan percaya kepada diri kita sendiri. Kita nggak harus ikut kata orang lain. Yang terpenting adalah diri kita bisa, maka yang lain pun pasti bisa. Seperti itu. Baik Kak. Ke pertanyaan terakhir, bagaimana Anda berusaha membangun rasa percaya diri di tengah keterbatasan ekonomi? Oke baik, tentunya untuk kita membangun rasa percaya diri di tengah kita sedang berada di dalam kesusahan ekonomi kita adalah kita berpikir untuk kedepannya. Misalkan saat ini kita sedang berada di masa lagi terendah-rendahnya. Nah, kita di masa depan kita ingin sukses. Nah, gimana cara agar kita bisa sukses itu? Adalah dengan cara berusaha. Bagaimana dengan cara berusahanya itu? Dengan cara bekerja dan belajar. Dengan kita bekerja dan belajar dan dua hal itu digabungkan, serta kita berdoa kepada Tuhan kita yang Maha Esa, maka insya Allah pasti kita akan mendapatkan balasan yang lebih baik untuk kedepannya. Sehingga pasti nanti di masa depan kita bakalan dapat ekonomi yang lebih tinggi. Seperti itu. Baik, itu saja. Terima kasih untuk Kak Raffi yang sudah mau diwawancarai dengan saya. Sama-sama. Semoga banyak pelajaran yang kita dapat dari jawaban Kak Raffi ya guys. Ya.
Jadi kurang lebihnya mohon maaf. Segitu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Narasumber kali ini saya akan ditemani oleh kakak saya sendiri yang bernama. Halo, perkenalkan nama saya Widin sebagai narasumber Ayu. Oke, saya akan bertanya ya Kak. Apakah Anda pernah mengalami bullying atau diskriminasi di sekolah? Pernah. Bagaimana perasaan Anda saat mengalami kejadian tersebut? Sakit hati. Apakah sakit hati itu memengaruhi rasa percaya diri atau prestasi Anda? Buat percaya diri pasti, tapi buat prestasi sih enggak. Bagaimana dukungan dari keluarga atau teman dekat membantu Anda menghadapi pengalaman tersebut? Dukungan ya. Kalau buat dukungan, mereka lebih ngasih ke semangat sih biar mecahin masalah itu. Terus lebih ngasih saran juga. Apa pesan atau harapan Anda untuk teman-teman lain yang mungkin sedang mengalami bullying atau diskriminasi? Lebih ngaca buat diri mereka sendiri. Mungkin emang penampilan dia belum baik buat mereka. Terus coba diubah gaya perilaku dan penampilan dia gitu. Baik, terima kasih kakakku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rasid Ardiansa. Saya akan mewawancarai teman saya yang bernama. Perkenalkan, nama saya Michael Jordan. Nah, nih pertanyaan pertama. Apakah Anda pernah mengalami situasi di mana perilaku nonverbal orang lain membuat Anda merasa tidak nyaman atau terintimidasi? Maaf, bisa diulang pertanyaannya? Apakah Anda pernah mengalami situasi di mana perilaku nonverbal orang lain membuat Anda merasa tidak nyaman atau terintimidasi? Ya, pernah. Pernah. Nah, pertanyaan 2. Bagaimana pengalaman tersebut mempengaruhi perasaan atau kondisi emosional Anda setelahnya? Yang pastinya jadi sedih campur marah ya, sama ada risihnya juga. Pertanyaan 3. Bagaimana reaksi orang di sekitar Anda? Reaksi orang di sekitar saya, mereka malah mendukung pelaku, bukan malah menolongi saya. Oke. Apa yang biasanya Anda lakukan untuk menghadapi atau mengurangi dampak dari pengalaman tersebut? Trauma berarti ya. Yang jelas saya jadinya menjalani hidup sehari-hari jadi sedih banget karena apalagi teringat trauma yang sangat kelam itu. Oh. Udah, berarti itu aja. Ya, Oke. Makasih ya. Sekian, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Talita Salma Aurin dan narasumber saya Sherly Natasha Putri. Jadi di sini saya ingin mewawancarai narasumber saya dengan tema perubahan sosial cepat. Langsung saja ke pertanyaannya ya. Oke, yang pertama, apa yang kamu rasakan pertama kali saat pindah sekolah ke kota besar seperti ini? Yang aku rasakan pertama kali itu gugup, canggung, juga aku ngerasa lebih ramai ya, lebih padat dibandingkan dengan di Bandung yang tidak terlalu padat penduduk. Terus di sini juga harus serba cepat ya, bisa terlalu santai gitu. Oke, baik. Selanjutnya ada pertanyaan, hal apa yang bikin kamu bingung atau tertekan saat pindah sekolah ke kota besar seperti ini? Hal yang aku bikin bingung dan tertekan itu dari pertemanannya ya. Mungkin di sini tuh pertemanannya lebih terbuka dan lebih meluas gitu. Sedangkan di Bandung itu lebih ke masih tertutup. Antara perempuan dan laki-laki juga terkadang masih dipisahkan gitu. Sedangkan di sini sudah bebas gitu. Oke, baik. Selanjutnya ada apa ada hal memengaruhi kondisi psikologis kamu sehari-hari? Yang mengaruhi psikologis aku waktu awal-awal ya, waktu aku belum terlalu bisa menyesuaikan diri aku. Aku terkadang beberapa kali kayak nangis, pengen pulang ke Bandung karena tidak betah dengan kondisi di sini. Namun kesini aku bisa menyesuaikan diri aku dan sudah tidak seperti itu lagi. Oke, baik. Pertanyaan terakhir ya. Apa yang biasanya kamu lakukan untuk mengatasi rasa itu? Hal yang aku lakukan untuk mengatasi rasa ini tuh aku lebih ke mencari atau melakukan hal-hal yang aku sukai. Misalkan seperti berolahraga, bermain sepeda, atau bermain dengan teman-teman, menghabiskan waktu sehingga aku bisa melupakan hal-hal tersebut.
Oke, baik ya. Terima kasih kepada narasumber saya yang sudah menjawab pertanyaan saya dengan baik. Sekian wawancara dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulannya, perubahan sosial yang dipengaruhi oleh modernisasi dan digitalisasi membawa dampak positif dan negatif bagi masyarakat. Kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan bermanfaat bagi kehidupan masyarakat karena segala sesuatunya menjadi lebih instan, seperti meningkatkan produktivitas dan efisiensi kerja. Namun, perlu digarisbawahi, diperlukan adanya batasan agar tidak menjadi ketergantungan. Dampak negatifnya, tidak semua individu memiliki akses teknologi yang sama digital sehingga memicu kesenjangan sosial. Dampak lainnya, kita jadi kehilangan identitas budaya karena masuknya budaya asing. Solusinya adalah berpegang teguh pada norma dan nilai budaya, dan yang paling penting adalah meningkatkan kualitas SDM agar memudahkan kita beradaptasi dengan perubahan sosial yang akan terjadi. Terima kasih.